Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari yang barakah ini, hari Jumat, ya. Sebagaimana biasa kita bersama-sama kita belajar agama kita, ya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Aqidah Thahawiyah, poin ke-205. Ya, poin ke-205. Baik. Di poin ke-205 ini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ya bisa antum lihat di layar, ya. Dia mengatakan, ya, wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha anits thiqati min riwayatihim. Ya. Wa nu'minu bima ja'a min karamatihim, ini terkait dengan apa? Pembahasan tentang para wali Allah. Ya, para wali Allah. Ya, di sini katakan kita beriman dengan apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi pada para wali-wali Allah dari apa? Dari karomat. Ini keramat, karomah, ya, karomah. Bahasa Indonesia mungkin keramat, ya, jadi keramat atau kan dari karomah mungkin, ya, beda, ya. Wallahu alam, intinya karomah itu adalah sebuah eh, apa namanya? Sebuah kejadian yang terjadi di luar kebiasaan. Ya. Ya, nanti akan kita lihat, ya, penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan di sini. Wasahha anithiqati min riwayatihim, dan kita juga menerima atau mengimani atau menerima riwayat-riwayat yang sahih dari para thiqat, para rawi-rawi yang thiqat, ya, tentang karomat para wali dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Banyak para sahabat yang mereka mendapatkan semisal ini, ya, karomah ini. Ya, di sini Syekh Saleh Fauzan, Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan ini satu pembahasan yang besar, ya, bukan pembahasan ringan, ya, tentang pembahasan karomat. Jadi yang namanya karomah itu adalah al-khariq lil adah. Ini satu kejadian yang khariq lil adah. Khariq lil adah artinya di luar kebiasaan manusia. Ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Khariq lil adah, di luar kebiasaan. Nah, kalau karomah ini terjadinya pada para nabi, namanya mukjizat. Di antaranya beliau katakan mislu mukjizatil Quran. Contohnya Al-Quran. Al-Quranul Karim ini mukjizat. Bahkan termasuk mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Sehingga tidak bisa jin dan manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa. Walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, nggak bisa. Ya. Jadi mereka tidak akan mampu. Nah, ini adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar. Contoh lain mukjizat adalah disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini adalah mukjizat tongkatnya Nabiullah Musa. Mukjizat asa Musa, ya. Mukjizatnya Nabiullah Musa dan 9 tanda kekuasaan Allah, ya, yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya, mukjizatnya Nabi Musa bukan cuma tongkat, tapi ada 9. Di antaranya tangan beliau mengeluarkan cahaya, kemudian tongkat, kemudian adanya darah, ya, terbelahnya lautan, dan yang lainnya, ada kutu dan lain sebagainya. Itu mukjizat, ya.
kutu, katak ya, itu sempat dikirimkan katak oleh Allah. Ya tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kaumnya beliau, ya, orang-orang Bani Israel. Tapi ya tetap saja orang Bani Israel itu ya sebagaimana kita ketahui, ngeyelan, ngengkel ya, kerjanya ngeyel. Susah sekali. Ini kurang ajar mereka ini kepada para nabinya, itu kurang ajarnya udah level apa ya? Udah level top gitu. Ya, kurang ajar memang orang Bani Israel itu ya, terhadap para para nabinya. Iya. Kemudian eh, kemudian juga yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, berbicara ketika masih kecil, ini semua adalah mukjizat. Nah, kalau al-khariq lil ada ini terjadinya pada orang-orang saleh, maka kita sebut dengan karomah, ya, karomah. Contohnya apa? Contohnya eh, ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Contohnya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab di Madinah, pasukannya di mana di Syam. Beliau bisa menyeru pasukannya dari Madinah, suaranya sampai ke sana. Jauh sekali jaraknya, ya. Ya sariyatal jabal al jabala, kata Umar bin Khattab. Dan itu didengar oleh pasukannya. Dan banyak lagi kejadian-kejadian seperti ini terjadi pada orang-orang soleh yang di kalangan para sahabat. Ya, kemudian beliau berikan contoh juga di sini eh, pada Ashabul Kahfi, ya, bisa tidur selama 300 tahun, 300 tahun sekian itu luar biasa, ya. Ini juga mujizat karena umumnya tidak mungkin manusia bisa tidur selama itu. Kemudian Maryam, ya, ibundanya Nabiullah Isa alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-37, Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam, ya, menemui Maryam di dalam mihrab, beliau alaihissalam itu mendapati ada rizki, ya. Ada rizki di sampingnya, ada makanan di sampingnya siapa? Maryam bintu Imran, ya. Jadi Allah SWT memberikan itu kepada Maryam karena Maryam itu beribadah sepanjang waktu, tidak pernah keluar dari mihrabnya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki sebuah kitab, ya, yang bagus tentang apa pembahasan masalah ini, ya, diantaranya disebutkan dalam Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Itu ya, kitab yang bagus yang membedakan antara keramatnya para wali Allah dengan karamahnya para wali syaitan. Karena banyak manusia tertipu, ma'al asaf ya, ma'al asaf, banyak manusia yang tertipu dengan ini. Tertipu. Jadi kalau orang itu punya karamah berarti wali gitu. Punya kharik lil ada itu wali tanpa melihat lebih jauh bagaimana orang yang memiliki atau melakukan tadi eh, kejadian-kejadian yang luar biasa tadi tanpa dia lihat. Ya. Karena yang kejadian luar biasa itu bisa saja terjadi pada tukang-tukang sihir, para dukun, bisa. Tapi itu bukan karena dari Allah Subhanahu wa taala, itu karena bantuan dari syaitan. Ya, dari syaitan. Makanya disebut Syekh sini kharik syaitani, kejadian luar biasa yang dilakukan oleh para syaitan. Ya, iblis dan bala tentaranya. Memang mereka menolong ini untuk menyesatkan manusia, untuk memberikan ujian kepada manusia sehingga banyak manusia yang mereka tertipu. Wah, ini apalagi kalau pakai embel-embel orang pinter, ya, model-model orang yang kelihatannya kiai atau semisalnya pakai bacaan-bacaan bahasa Arab. Padahal kita nggak tahu, mereka nggak tahu bahasa Arab yang dibaca apa, tulisan-tulisan Arab atau pakai
udah pakai kopi ya sorban sedikit sudah dianggap sebagai wali, ya, karena mendatangkan hal-hal yang kharik lil ada. Iya, bisa terbang, bisa jalan di atas air seperti disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan sini. Fakat yatiru fil hawa, bisa terbang, ya. Wa yamshi 'alal ma, bisa jalan di atas air. Nah, ini belum tentu itu adalah sebagai karamah. Kalaupun disebut karamah ya karamah syaitani tadi. Karamah syaitani sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan. Jadi apa sebenarnya ikhwan? Dobitnya apa? Kaidahnya apa yang bisa kita pakai? Mudah sebenarnya. Annana nanzuru ila amalihi. Itu saja. Kita lihat kepada amalannya. Fa in kana muwafiqan lil Islam fama yajri ala yadihi karamah. Kalau amaliyahnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah karamah. Kalau tidak, maka dia termasuk kita di karamah syaitoniyah tadi, ya, seperti itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-An'am, ya, dalam surat Al-An'am ayat ke 128. Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins." Dan ingatlah, ya, pada hari Allah Subhanahu wa taala menghimpun mereka semuanya. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ma'syaral jin, wahai para jin." Ya, ini maksudnya para syaitan. "Qad istakthartum minal ins." Kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhu minal ins, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Dan para wali-wali mereka, ya, kawan-kawan mereka, ya, dari kalangan manusia mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb kami, sebagian dari kami mendapatkan kesenangan, mendapatkan pertolongan tadi dari sebagian yang lain, ya, maksudnya dari para jin tadi. Maka para jin ini mereka, ya, istamta'a bil ins bil khudu' lahu wa ta'atuhu wa ta'atihi. Ya, jadi para jin tadi mereka mendapatkan kesenangan dari manusia. Apa kesenangan yang didapatkan oleh para jin? Manusia ini tunduk kepada dia. Imbalannya, sebagai imbalannya apa? Maka jin tadi akan membantu. Jadi mereka saling, satu sama lain saling mendapatkan apa, simbiosis, ya, mutualisme mungkin, ya, dari sisi mereka, ya, maksudnya. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan. Jin itu suka untuk syaitan itu suka untuk dipuja-puja, diagung-agungkan. Ya, dikasih sesajen lah, dikasih sembelihan macam-macam buat mereka. Tujuannya apa? Supaya jin tadi atau syaitan tadi akan bantu mereka. Apa saja bantuannya? Bantu supaya mereka bisa jalan di atas air, bantu supaya mereka bisa terbang, ya, bantu supaya mereka bisa pindah tempat dengan cepat. Ya, itu tidak sulit bagi para jin. Dan ini para manusia, wali-wali syaitan, ya, mereka menipu manusia dengan ini. Jadi mereka kerjasama dalam menyesatkan manusia. Iya. Baik. Kemudian dalam firman Allah, Quran surat Al-An'am ayat 128 dan 129, Allah berfirman, Qala an-naru mathwakum khalidina fiha illa masya Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Allah berkata, neraka adalah tempat kembali kalian. Khalidina fiha, ya, kalian akan kekal di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kalian adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Ya, demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi orang-orang zalim di sini siapa? Para syaitan dan para wali-walinya dari kalangan manusia. Mereka saling tolong menolong. Dua-duanya sama-sama zalim. Ya, iya. Nah, maka inilah yang disebut dengan khawarik syaitaniyah. Khawarik, khawarik jamaknya kharikah. Dan ini kejadian-kejadian luar biasa, ya, yang bersifat syaitaniyah.
Nah, jadi perbedaannya kembali lagi, dobitnya adalah tadi iman dan amal saleh. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa ada karomah, tapi syaratnya adalah iman dan amal saleh. Dan itu bukan sekali lagi ya, ini bukan patokan atau bukan bukan kewajiban, bukan harus. Jadi kalau orang soleh pasti harus punya karomah, nggak mesti. Banyak orang soleh nggak ada karomahnya, yang kejadian-kejadian luar biasa banyak yang nggak punya. Ya, tidak mesti. Itu bukan sesuatu yang uh, apa ya, yang bisa dilatih. Itu enggak. Itu semata-mata karunia Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa didatangkan uh, apa setiap saat mereka ini mereka bisa melakukan itu, nggak bisa, ya, nggak setiap saat. Dan itu bukan bukan syarat untuk menjadi wali Allah harus ada karamahnya, nggak mesti, ya. Yang dibalik, para wali Allah bisa saja mereka memiliki karamah, kejadian-kejadian luar biasa tadi yang di luar kebiasaan manusia, tapi bisa juga tidak. Jadi itu bukan bukan syarat untuk dikatakan orang itu soleh. Orang soleh orang yang beriman dan beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu orang soleh. Masalah mendapatkan karamah atau tidak itu adalah hal lain, ya, bukan persyaratan untuk menjadi orang soleh. Iya. Ini kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Namun demikian, selain ada orang yang hulu dalam menetapkan karma, ada juga orang yang mereka apa namanya menolak karma sama sekali. Contohnya orang-orang Mu'tazilah, Aqlaniyun dan yang semisal dengan mereka, ya. Al-Mu'tazilah itu kata Syekh Saleh Fauzan di sini, wa man naha nahwahum minal aqlaniyin ila yaumina hadza yunkirun al-karamat. Mereka nggak percaya karena namanya namanya saja kharik lil ada, kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan manusia, sehingga mereka nggak masuk di akal mereka itu karomah itu, sehingga ditolak. Ini orang-orang Mu'tazilah, dan ini kebiasaan mereka, ketika nggak masuk di akal tolak apa saja, perkara-perkara gaib yang tidak masuk di akal, contohnya siksa kubur, ya, siksa kubur nggak masuk di akal, ya udah tolak, walaupun dalilnya mutawatir, ya, nggak masuk di akal tolak. Karomah termasuk diantaranya, ya. Ini, iya. Karomah dan bahkan lebih dari itu, sebagian mukjizat mereka ingkari. Mukjizatnya Rasul, ya, Nabi SAW, mereka ingkari. Ya, tujuan apa dalilnya sama? Dalilnya adalah karena tidak logis, tidak masuk di akal. Iya. Ini kelompok pertama. As-sinfus tsani, nah, ini kelompok kedua beliau beliau sebutkan di sini wahum al-kuburiyun. Jadi kelompok pertama siapa? Kelompok pertama adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mereka menolak adanya karomah. Mu'tazilah, Aklani dan yang semisal dengan mereka. Mungkin sekarang orang-orang liberal mungkin wallahu alam, ya, bisa juga mungkin masuk, ya, orang-orang oriental, bukan orientalis, orang-orang liberal. Kemudian Sinfutani adalah orang-orang kuburiyun wasufiyun. Nah, ini dekat ini kuburi dengan sufi. Mereka galau fi isbatil karamat hatta asbatuha li awliya syaitan. Mereka hulu di dalam menetapkan karomah sampai mereka tetapkan karomah ini pada wali-wali syaitan. Jadi nggak peduli, pokoknya kalau ada bisa melakukan sebuah perbuatan yang kharik lil ada, ya udah itu wali gitu. Kalau menurut orang-orang ini sufi dan kuburi, walaupun mereka tidak sholat, ya, tidak puasa, iya. Jadi contohnya banyak dukun-dukun, ya, dukun-dukun yang bisa mendatangkan perkara-perkara ini, ya dianggap wali, ya nggak walaupun nggak sholat nggak puasa atau amaliannya jauh sekali dari Islam, yang penting bisa melakukan perkara-perkara yang kharik lil ada, udah wali dia. Iya. Nah, di sana juga ada yang hulu terhadap orang-orang saleh, ya. Eh, karena karomah mungkin karena orang soleh yang betul-betul soleh, ya, kemudian misalnya orang soleh ini memiliki sebuah karomah, pernah melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, sehingga kemudian benar-benar dikultuskan oleh mereka.
Ya, orang soleh yang betul-betul orang soleh dikultuskan dan dianggap sebagai bahkan sampai kepada diangkat seperti ilah, seperti sesembahan, setara dengan Allah. Ini terjadi pada orang-orang kuburi. Ya, orang-orang kuburiyun seperti itu, hulunya udah sampai level itu. Ya, di antaranya beliau sebutkan contoh kitab Tabaqatil Auliya, di sana banyak ya, banyak disebutkan Tabaqatul Auliyanya Asy'arani ya. Asy'arani ini mempunyai kitab namanya Tabaqatul Auliya. Nah, di sana disebutkan banyak hal-hal yang ajaib ya, dan kisah-kisah yang batilah, kisah-kisah dusta atau kisah-kisah batil ya dari orang-orang ini, orang-orang yang semisal mereka. Dan apa namanya? Kebanyakan itu orang-orang yang punya karama itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari syariat, ya, sudah sampai level ma'rifat hakikat itu. Kalau mereka kan punya tingkatan ya, ikhwan ya. Ada level ma'rifat, ada level hakikat, ada level syariat. Nah ini, nah, kalau sudah keluar dari syariat, udah ima dia buat syariat sendiri, atau dia nggak ikut syariatnya Rasulullah SAW, ya sudah kufur itu sebenarnya level kayak gitu. Ya, sama aja dengan orang-orang Nasrani dengan orang-orang Yahudi. Mereka kan nggak mau ikut syariatnya Rasulullah SAW. Ya, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi kan nggak mau mengikuti syariatnya Rasulullah. Ya tetap kafir hukumnya sama. Sama dengan orang-orang Sufi ya yang sudah sampai level ini. Menganggap bahwa syariat itu nggak berlaku untuk mereka. Keluar dari syariatnya Muhammad. Ini akidah keyakinan kufur. Keyakinan kufur yang seperti ini. Karena itulah Syekh Saleh Fauzan di sini menyebutkan al-insan mahma balagha minas salah wal ibadah fa innahu la yakhruj anil ubudiyah. La al-malaikah walal awliya walal anbiya. Hatta nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la arju an akuna ya a'lamakum billah wa atqakum. Ya, manusia walaupun sesoleh apapun mereka, ya, sebanyak apapun, setinggi apapun ibadah yang mereka lakukan, tidak akan keluar dari level ubudiyah, level penghambaan. Selalu yang namanya manusia itu levelnya adalah abid, levelnya abid, ya, hamba, tidak mungkin mencapai level ilah, nggak bisa. Jadi jangan disandingkan dengan Allah. Tidak dalam rububiyah, apalagi juga uluhiyah. Tidak. Jangan seperti orang-orang sufi, ngangkat walinya seperti Allah. Bukan cuma dalam ilahiyah, tapi rububiyah. Disandingkan dengan Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan alam semesta. Ini naudzubillah, ini syirik dalam rububiyah. Ya. Mau setinggi apapun, hatta para malaikat, para wali-wali, para nabi sekalipun, tidak mungkin mereka keluar dari level abid. Hatta para malaikat abid. Mereka semua beribadah kepada Allah SWT. Kurang soleh apalagi para malaikat. Gak pernah maksiat pada Allah. Ibadahnya gak putus. Kita kadang masih Senin Kemis ya. Para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, itu saja levelnya masih abid. Nggak mungkin keluar dari itu. Jadi setinggi apapun ibadah, selama mereka makhluk, mereka abid. Levelnya abid. Levelnya ubudiyah. Bukan level ilahiyah. Ya, bukan makhluk. Iya. Hatta para nabi, para wali sekalipun. Di antara manusia, para nabi paling tinggi. Para nabi dan rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Ya. Itu level tertinggi di kalangan manusia. Tetap abid juga. Ya. Makanya Nabiullah Muhammad SAW ya, Abdullah wa Rasuluh. Dalam hadis dikatakan demikian, mereka Rasulullah itu apa? Hamba Allah dan juga Rasulnya. Jadi jangan diangkat-angkat sampai dia menempati derajat disembah, jangan juga direndahkan. Betul, para nabi adalah abid, tapi jangan direndahkan karena mereka adalah abid yang paling mulia. Ya, abid yang paling mulia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa. Karena yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dia. Kalau dia kalangan manusia tentunya para nabi dan rasul. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inilah arju an akuna a'lamukum
au a'lamukum billah wa atqakum. Demi Allah, sungguh aku berharap menjadi orang yang paling berilmu di antara kalian terhadap Allah dan paling bertakwa. Taib. Rasulullah SAW adalah penghulunya manusia, manusia terbaik, manusia yang pernah terbaik yang berjalan di muka bumi ini. Wa khairu man masya 'alal ard, kata Syekh. Apa yang beliau katakan? Apa yang Allah katakan tentang beliau? Ya, dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu ajal. Hatta ya'tiyakal yakin, al yakin maksudnya adalah kematian. Dan tidak ada seseorang yang mencapai derajatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak keluar dari ubudiyah ini, level ubudiyah. Abdullah wa Rasulullah. Ya, tidak keluar dari level itu. Kok bisa ada orang yang derajatnya di bawah Nabi, yang datang sebagai umatnya Nabi Muhammad, ngaku-ngaku bisa keluar dari level ubudiyah atau diangkat di atas level ubudiyah. Ya, ini jelas kekeliruan. Al-Masih Ibnu Maryam, ya, Isa Ibnu Maryam, Allah mengatakan tentang dia, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Sekali-kali Al-Masih tidak menolak untuk menjadi hamba Allah. Tapi sama orang Nasrani diangkat sampai menjadi kedudukannya setara dengan Allah. Karena mereka punya akidah Trinitas. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Wala al-malaikatu, bahkan malaikat yang dekat juga tidak. Nggak ada istilahnya Roh Kudus sampai tingkatan sama dengan Allah, nggak ada. Ini untuk menolak, membantah orang-orang Nasrani. Nabiullah Isa tidak menolak untuk menjadi hamba. Iya. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fayahsyuruhum ilaihi jami'a. Barang siapa yang enggan menyembah Allah SWT, menyombongkan diri, fayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka Allah akan kumpulkan semuanya kepadanya. Ya, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan berikan kepada mereka atau menyempurnakan pahala mereka, ya, wa yaziduhum min fadlihi, yang kemudian Allah tambahkan untuk mereka sebagian dari karunia Allah. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum adzaban alima. Adapun orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah, wastakbaru, ya, dan mereka takabur, sombong, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang menyakitkan, azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillah waliyya wala nasira. Dan sekali-kali mereka tidak akan pernah mendapatkan memperoleh penolong bagi diri mereka, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah yang sangat pedih. Taib. Itu terkait dengan masalah karomah. Kemudian poin ke-206, ini pindah pada pembahasan lain. Ya, beliau mengatakan di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nu'minu bi asyratis sa'ah. Wa nu'minu bi asyratis sa'ah. Dan kita beriman dengan tanda-tanda kiamat. Nah, beliau sebutkan tanda-tanda kiamat dari mulai poin 206 sampai beberapa poin berikutnya. Yang pertama disebutkan di sini khurujid dajjal. Min khurujid dajjal. Ya, asyrat itu merupakan bentuk jamak dari syart, ya, syartun. Syart itu artinya alamah, tanda. Nah, di sini beliau berikan faedah ini, ya, ikhwan. Kalau di Saudi, polisi namanya syurti. Ya, syurti. Asyurt itu artinya tanda. Karena ada tanda khusus pada mereka. Wallahu alam. Ya, makanya dinamakan syurti, kata beliau. Ya, taib. Nah, tanda kiamat banyak. Ada tanda kiamat yang kecil, ada tanda kiamat yang sedang menengah, yang sedang terjadi, ada tanda kiamat yang besar.
Nah, asyratu sa'ah itu merupakan tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat ke-18, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad ja'a asyratuha." Ya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat. Ya, kedatangannya itu baghtah. Baghtah itu sekonyong-konyong ya, artinya tiba-tiba gitu. Kiamat itu datang tiba-tiba. Karena nggak ada yang tahu. La ya'lamuha waktaha. La ya'lamu waktaha illallah. Nggak ada yang tahu kapan waktunya. Dalam ayat yang lain, Quran Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman, "Fakulat fis samawati wal ard." Kiamat itu berat, berat bagi penduduk langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidaklah kiamat itu datang melainkan dalam kondisi dalam keadaan baghtah. Baghtah tadi tiba-tiba. Dan dalam hadis Jibril, ya, Jibril bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anis sa'ah." Maka Rasulullah mengatakan apa? Menjawabnya, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu. Terus ditanya lagi, kalau akhbir nih an amaratiha. Kalau gitu, kabarkan, kasih tahu aku tentang tanda-tandanya. Nah, di antara tandanya disebutkan antaridal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang telanjang kaki, tidak beralas kaki dan telanjang badan. Telanjang badan maksudnya tidak pakai baju, ya. Ri'a asya, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, bangunan yang tinggi. Nah, itu tanda-tandanya. Iya. Taib. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada beberapa tanda kiamat, ada yang kecil. Yang kecil ini sudah terjadi, ya, dan sudah berlalu, sudah terjadi ya di zamannya Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada tanda-tanda yang wusta, tanda-tanda kiamat yang wusta. Nah, ini akan terus terjadi. Bahkan di zaman kita pun terjadi. Ya, nah, beliau sebutkan diantaranya, ya, uh, taqaddam min taqaddumis sona'ati wattisalat. Nah, ini. Jadi mohon maaf ini. Kita sama-sama ini ya, orang yang berkecimpung di dunia ini. Ya, taqaddum as-sana'at walittisalat. Kemajuan teknologi dan juga ittisalat, ya, teknologi komunikasi. Kemajuan itu merupakan salah satu tanda kiamat wusta. Wastikhrajul kunuzi minal ard. Perbendaraan bumi ini dikeluarkan semua, tambang-tambang. Kita lihat tambang di mana-mana. Ya, di apa istilahnya digali oleh manusia. Wa taqarrubul buldan. Negeri-negeri itu dekat. Ya, kita lihat ya. Kalau zamannya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah bisa berapa hari? 3-4 hari mungkin. Sekarang 1 jam sampai. Nggak sampai mungkin 1 jam. Wallahu a'lam ya. Riyadh ke apalagi Riyadh ke mana? Ke Jeddah misalnya. Itu berapa kali lipat? 2 kali lipat jarak Makkah Madinah. Sekarang mungkin 1 jam sampai. 45 menit sampai. Nah, negeri-negeri berdekatan. Seakan-akan kata beliau, hatta ka'anal alam qaryatun wahidah. Jadi seperti beda-beda desa doang, kayak beda desa, kayak beda beda tetanggaan doang gitu. Padahal negerinya jauh. Ya itulah yang terjadi. Ya, ini termasuk di antara tanda kiamat. Kita sudah dekat ya, kawan. Kiamat Rasulullah dengan kiamat itu dekat sekali. Beliau berisyarat dengan tangannya, dengan 2 jarinya, dekat. Dan itu datangnya tiba-tiba. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah wafatkan sebelum itu datang. Amin ya rabbal alamin. Karena seburuk-buruk makhluk adalah yang ketika mereka hidup saat kiamat itu ditegakkan. Saat kiamat itu datang, mereka masih dalam keadaan hidup. Itulah seburuk-buruk makhluk. Ya. Syirarun nas, yaitu mereka. Ya. Kemudian di sana ada kismus salis, yakni tanda-tanda kiamat yang besar. Contohnya apa? Ya ini yang pertama disebutkan khuruj dajjal, keluarnya dajjal. Nuzul Isa alaihissalam, turunnya Nabiullah Isa. Khuruj Ya'juj dan Ma'juj. Khuruj dabba, keluarnya binatang melata ya, binatang yang melata. Kemudian
tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, ya. Kemudian ya, dan ini kata beliau, fahadhihi idza hasala ahaduha tataba'atil baqiyah. Ini berkesinambungan. Satu terjadi kemudian ini diikuti dengan kejadian-kejadian yang lain. Jadi bersambung-sambung gitu ya. Setelah keluar Dajjal, turun Nabi Isa. Nabi Isa datang untuk membunuh Dajjal. Setelah itu keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu keluar Dabah dan seterusnya. Itu sambung menyambung. Kata beliau tadi, idza hasala ahaduha, kalau terjadi salah satunya maka itu akan terus, ya, akan berkelanjutan, silih berganti, susul menyusul. Nah, yang pertama tadi disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, yakni khurujud Dajjal, ini poin ke-206 ya. Di poin ke-206. Khurujud Dajjal, ya, ini alamat besar, alamat tanda atau tanda kiamat yang kubro, yang besar. Baik. Dan beliau katakan di sini Ad-Dajjal itu termasuk dari bangsa Yahudi, dan dia mengklaim bahwa dia itu punya kemampuan rububiyah Allah, sama apa, punya punya rububiyah sama dengan Allah dalam rububiyah, ya. Ini klaimnya dia. Kemudian dia juga punya khawarik syaitoniyah, yang dia memfitnah, menguji manusia, menyesatkan manusia dengan itu. Dia perintahkan langit turunkan hujan, turun hujan. Dia perintahkan bumi keluarkan apa yang dalamnya, perbendaharaan bumi dan tanaman-tanaman keluar, tumbuh. Siapa yang tidak tertipu? Hati-hati. Makanya kita disuruh berlindung dari fitnahnya Dajjal. Luar biasa. Ya, jangan kita merasa aman. Wah, jangan, ini bahaya ya kawan ya. Fitnahnya Dajjal ini besar sekali. Kita diperintah untuk berlindung dari fitnahnya Dajjal. Bahkan kata beliau di sini, wad dajjalu huwa asyaddul fitan. Fitnah yang paling berat. Karena banyak yang terfitnah. Bayangkan, ini Dajjal ini bisa membawa surga dan neraka. Surganya Dajjal itu neraka, nerakanya Dajjal surga. Dan dia bawa itu surga dan neraka di kiri dan kanannya dia. Iya. Dan dia akan mendatangi seluruh bagian dari bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Nggak bisa masuk dia. Nah, dengan itu maka akan terbedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Kenapa Dajjal dinamakan Dajjal? Karena Dajjal itu artinya pendusta. Ya, karena dia membawa kedustaan yang besar, ngaku apa bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya. Ini adalah rububiyah. Ini termasuk kekhususan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Tapi dia klaim dia bisa, ya. Memang dia pendusta besar. Dan dia juga disebut Al-Masih. Ya, Al-Masih karena dia yasiru fil ardi wa yamsahuha bisur'ah. Karena dia apa? Al-Masih di sini maksudnya adalah dia berjalan, ya, menyapu bumi ini, berjalan ke seluruh permukaan bumi dengan cepat. Iya. Jadi memang Allah jadikan dia bisa melakukan itu. Ya, baik. Dikatakan juga dia Al-Masih karena dia mamsuh. Ini matanya itu mamsuh. Ini a'war, ya, matanya buta sebelah, ya. Jadi seakan-akan matanya terhapus sebelahnya, makanya dikatakan masih. Jadi masih karena dia Al-Masih karena dia apa namanya bisa berjalan ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh penjuru bumi dengan cepat. Disebut juga Al-Masih karena dia mamsuh, matanya itu tertutup satu. Makanya dikatakan awar. Ini jadinya Dajjal tuh awar. Allah SWT itu memiliki apa, dibedakan karena apa? Karena Dajjal ini apa, laisa bi'awar. Allah itu tidak buta sebelah matanya. Dia kan ngaku-ngaku Allah, ya, Dajjal ini. Iya, baik. Dan dia akan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Jadi dia pimpinan orang-orang Yahudi. Ya.
Dan saking besarnya fitnah Dajjal ini, tidak ada seorang nabi pun kecuali mengingatkan akan bahayanya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dan sering sekali mengingatkan akan besarnya fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Rasulullah adalah nabi terakhir. Kaumnya adalah kaum yang akan bertemu dengan Dajjal ini. Ya, makanya beliau sangat mengingatkan dengan kuat, dengan keras kepada para sahabatnya, pada umatnya, karena mereka adalah umat akhir zaman, ya sudah dekat dengan keluarnya Dajjal. Makanya setelah tasyahud akhir, kita diminta untuk berlindung dari 4 perkara. An nata'awwadza billahi min arba'ah. Ya, apa saja? Min adzabi jahannam. Minta perlindungan dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung dari fitnahnya hidup dan mati, kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, dan dari fitnahnya dajjal, ya. Baik. Kemudian turunlah Nabiullah Isa alaihissalam dari langit untuk membunuh ini. Nah, turunnya Nabiullah Isa alaihissalam ini di pintu Lut, ya, pintu Lut, di babi Lut. Maka kemudian Allah apa namanya menyelamatkan kaum muslimin dengan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Karena nanti akan membunuh Dajjal ini. Kemudian Nabiullah Isa akan berhukum dengan hukum Islam. Jadi Nabiullah Isa turun tidak membawa syariat baru. Ini penting ya kawan ya. Jadi jangan dipahami, oh Nabiullah Isa akan kembali dengan syariat sebelumnya. Tidak. Nabiullah Isa alaihissalam turun tidak membawa syariat baru. Beliau hanya mengikuti syariat Islam yang syariatnya Rasulullah SAW. Maka kata beliau di sini, Isa berhukum dengan hukum Islam. Jadi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, tidak membawa syariat yang baru. Tidak ada lagi syariat setelah syariat Islam. Kemudian setelah itu, ya, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini juga fitnahnya besar. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96, ya, Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai kemudian dibukakan uh, apa namanya temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini terkurung, selama ini dikurung oleh Zulkarnain. Dengan pertolongan Allah dikurung ini Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kemudian mereka tidak bisa keluar sampai Allah mengizinkan mereka keluar. Dan kemudian setelah mereka diizinkan keluar, jebol temboknya itu dibukakan, maka mereka turun dengan cepat. Ya, yansilun, mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Ya, jadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, kanu fi zamanil Iskandar Dzulkarnain. Zamannya Iskandar Dzulkarnain, apa namanya? Mereka manusia, tapi kemudian oleh Dzulkarnain dibangunkan tembok sehingga mereka tidak bisa terkurung dengan tembok tersebut. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 97, "Famastata'u an yadharuhu wa mastata'u lahu nakba." Ya, mereka tidak bisa menaikinya dan juga mereka tidak mampu untuk melubangi. Jadi nggak bisa naik di temboknya itu dan juga nggak bisa keluar dari situ. Nggak ada lubang karena terbuat dari hadid, ya, yang sangat keras. Namun demikian, jika mereka diizinkan oleh Allah sebagaimana Allah janjikan, maka kemudian mereka bisa keluar dari tembok tersebut. Ya, temboknya akan hancur dan keluarlah mereka. Baik. Kemudian yang ke-207, wa nuzuli Isa bin Maryam alaihissalam minas sama. Ini tadi sudah disebutkan, ya. Sudah kita sebutkan beberapa hal tentang Nabiullah Isa. Nabiullah Isa juga disebut Al-Masih. Kenapa? Tapi bukan Al-Masih yang sama dengan Dajjal tadi. Ya, Dajjal tadi juga Al-Masih, tapi karena mamsuh matanya,
atau karena apa tadi? Karena dia bisa berjalan di muka bumi dengan cepat. Kalau Nabi Isa alaihissalam disebut juga Al-Masih karena apa? Karena Nabi Isa itu yamsah ala dzil ahad fayasfiyah fayasfiyahu Allah. Artinya Nabiullah Isa mengusap orang yang sakit, kemudian Allah sembuhkan dengan usapan itu. Allah sembuhkan orang sakit itu dengan usapannya Nabiullah Isa. Ini ini karomah Nabi Isa, ya. Diusap oleh Nabi Isa sembuh orangnya dari sakit. Taib. Ya, jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam ini merupakan salah satu tanda tanda kiamat yang besar. Taib. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam selama ini dalam kondisi hidup di langit, ya, tidak mati. Ya, Nabiullah belum selesai tugasnya. Jadi beliau kata Syekh di sini illa ba'da inha'il muhimmah al muwakkalati ilaihi. Jadi beliau masih ada tugas lagi, yakni nanti untuk membunuh Dajjal dan mengembalikan kaum muslimin kepada kejayaannya bersama Imam Mahdi. Ya, jadi itu tugas terakhir Nabiullah Isa membunuh Dajjal. Jadi beliau belum selesai tugasnya, beliau diangkat dalam kondisi hidup, tinggal di langit, ya, dan akan nanti turun kembali ke dunia. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan di bumi setelah membunuh Dajjal dan babi-babi, ya, setelah membunuh Dajjal dan babi-babi. Kemudian beliau juga mewajibkan membayar jizyah bagi orang-orang kafir dan beliau akan berhukum dengan syariat Islam. Baik. Kemudian yang terakhir pembahasan hari ini ya tentang uh, poin ke 208 wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha, dan kita beriman juga dengan tanda kiamat yang besar yang lain, yakni terbitnya matahari dari barat. Matahari terbit dari timur. Ya, matahari terbit dari timur. Nah, kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah khalas. Kalau sudah matahari terbit dari barat, sudah tertutup pintu taubat, ya, kawan. Wala tangqatibu, dalam hadis disebutkan, ya, wala tangqati'u taubah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ya, tidaklah terputus pintu taubat kecuali kalau sudah terbit matahari dari barat. Jadi taubat jangan ditunda-tunda. Ini sudah akhir zaman kalau sudah kayak gini, udah nggak diterima lagi taubat. Ya. Jadi taubatnya orang-orang kafir ketika itu sudah nggak diterima, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Allah berfirman, hal yanduruna illa anta tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbika. Nah, ini penting. Tidaklah mereka menanti-nanti melainkan kedatangan para malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa. Jadi artinya apa? Kalau sudah malaikat maut datang, napas sudah di tenggorokan, taubat nggak diterima. Ya. Atau ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Rabbmu. Au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau kedatangan salah satu tanda-tanda Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Ya. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak lagi bermanfaat iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu. Jadi kalau ada orang kafir, sebelumnya kafir, kemudian datang tanda-tanda kiamat ini, udah nggak ada manfaatnya. Kemudian ketika datang itu, dia iman, oh ternyata benar, saya iman kepada Allah, nggak ada manfaatnya, sudah terlambat. Ya, makanya ya kalau ada kita saudara-saudara yang masih dalam kekafirannya, ya didakwahi. Ya. Jangan sampai sebelum ajal menjemput atau sebelum matahari terbit dari barat. Ya, kita nggak tahu kapan kiamat datang. Ya, seperti itu. Iya. Maka orang-orang kafir, fal kafiru, pada saat itu mereka akan masuk Islam. Mau masuk Islam maksudnya. Tetapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya disebabkan karena sudah terlambat tadi. Hatta tangkoti la tangkoti taubatu hatta taghruba atau hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari barat. Ya, itu sudah terlambat. Demikian, ikhwan fillah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin ke 208. Ya, saya kira kita cukup ya sampai poin 208. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan poin ke 209 masih tentang tanda-tanda kiamat. Ya, demikian. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kekeliruan itu karena kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.